Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang saya cintai, kita lanjutkan kultum hadis. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah makanan yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma aqada min amin al-halal amin al-haram." Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa pada umat manusia yang mereka itu tidak peduli dari hasil apa yang telah dia dapatkan, dari profesi yang telah dia tekuni, apakah dari halal ataukah dari haram. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini secara tegas memberikan isyarat kepada kita tentang bagaimana kerusakan umat ketika menjelang hari kiamat di akhir zaman. Yaitu salah satunya adalah ketika manusia sudah tidak peduli lagi profesi yang dia geluti, makanan yang dia konsumsi, apakah dari halal apakah dari haram. Ini menunjukkan bahwa ketika zaman sudah tidak mempedulikan halal dan haram, ini akan terjadi satu masalah besar. Karena masalah halal dan haram ini berkaitan erat dengan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Berkaitan erat dengan didengar atau tidaknya doa seseorang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang terbaik, hal-hal yang terbaik, hal-hal yang halal, yang thayyib, dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian, hendaklah kita mempertimbangkan halal dan haram di dalam mengkonsumsi apa saja di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, para ulama membuat beberapa kriteria, sebab-sebab profesi ataupun makanan yang kita konsumsi itu haram. Yang pertama, disebut haram karena haram dari segi zatnya, seperti bangkai, seperti babi ataupun anjing, darah dan seterusnya. Allah menegaskan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah dan juga daging babi. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi hal-hal yang telah digariskan oleh Allah bahwa secara zatnya itu adalah haram, maka itu adalah haram. Darah, bangkai babi, ataupun anjing, itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dikonsumsi, haram secara zatnya. Ada juga haram karena salah niatnya. Kambing itu halal, tetapi kalau disembelih diniatkan untuk berhala, untuk sesaji, jadi haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, itu masuk dalam kategori sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sapi itu halal secara zat, tetapi bisa jadi haram dikonsumsi ketika disembelih dan itu untuk sesaji. Buah apel, anggur, dan lainnya, buah-buahan itu halal, tetapi kalau itu dijadikan sebagai sesaji, untuk gunung sesaji, untuk sedekah bumi, untuk sedekah laut, itu haram dikonsumsi.
karena niatnya salah. Karena itu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengkonsumsi makanan ataupun pakaian menjadi haram karena haramnya profesinya. Jadi dia salah memilih profesi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang agar tidak bisnis dengan hal-hal yang najis seperti anjing. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang najis. Itu tidak boleh dimakan penghasilannya. Kemudian juga Nabi melarang profesi sebagai PSK. Nabi juga melarang profesi sebagai seorang dukun ataupun paranormal. Jadi penghasilan yang mereka hasilkan itu hukumnya menjadi haram karena salah profesinya. Ataupun menyalahgunakan profesi. Seorang pedagang, dia dagang, kemudian menipu. Menipunya itu menyebabkan hasil yang dia dapatkan dari dagangannya itu menjadi haram. Kemudian yang terakhir adalah haram disebabkan karena israf, mubazir atau berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi sesuatu. Kita makan nasi ya, dengan lauknya itu halal. Tetapi kalau sampai muntah, ya, sampai berlebihan, sampai tidak bisa bangun, itu menjadi haram. Karena itu masuk dalam kategori israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena israf itu haram. Ataupun kita tidak mengkonsumsinya, tetapi menyebabkan mubazir. Orang sudah tahu bahwa setiap hari biasanya masaknya setengah liter, cukup untuk 3 orang atau 4 orang. Tapi dia sengaja memasak 10 liter misalkan, padahal tidak untuk tamu, untuk pribadi. Mubazir akhirnya, itu menjadi haram. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu adalah teman daripada setan. Jadi oleh karena itu budaya mengkonsumsi ketika dia berlebihan itu juga akan menyebabkan israf, menyebabkan berlebih-lebihan, dan itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 perkara tadi ya yang menyebabkan makanan ataupun barang ataupun pakaian ya, itu bisa menjadi haram karena 4 sebab ini. Yang pertama, haram karena zatnya, seperti bangkai dan kawan-kawannya tadi. Yang kedua, haram karena salah niatnya, menyembelih kambing untuk sesembahan selain Allah. Ya. Yang ketiga, haram karena salah profesinya atau menyalahgunakan profesinya. Dan yang terakhir adalah haram karena dari budaya mengkonsumsinya dia berlebih-lebihan. Ya. Makanya Nabi menyarankan kepada kita agar ketika kita mengkonsumsi sesuatu, makan sesuatu, sepertiga adalah untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga adalah untuk nafasnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, dengan kita menjaga dari 4 hal ini, insya Allah apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, itu terbebas dari hal-hal yang sifatnya haram. Karena halal haram itu berkaitan dengan sah, dengan diterimanya atau tidaknya suatu ibadah, dengan diterima atau tidaknya ya doa-doa yang kita lantunkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya, ketika datang seorang musafir ke Masjid Nabawi, dia sebagai seorang musafir tentu doanya mustajab. Dia datang ke Masjid Nabawi, masjid tempat yang paling suci setelah Masjidil Haram, tempat yang paling mustajab. Ya. Dan juga dia berdoa dengan mengadakan tangan, menyebut nama Allah. Tetapi Nabi mengatakan tentang orang ini, fa'anna yustajabulah, bagaimana dia akan dikabulkan doanya. Kenapa dia tidak dikabulkan? Ya. Ya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Ya, dia mengkonsumsi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia sarapannya juga haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana dia akan dikabulkan doanya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus peduli halal ataukah tidak halal apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh anak-anak kita dan istri kita ya.
Sehingga jangan sampai kita membawa satu rupiah pun ke dalam rumah kita dari hasil yang haram atau mengkonsumsi yang haram. Oleh karena ini perhatikanlah halal dan haram ketika membeli makanan, membeli produk apapun. Lihatlah labelnya, adakah label halalnya ataukah tidak. Karena sekarang beredar berbagai macam produk yang mengandung enzim babi, mengandung lemak babi dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan karena ini berkaitan dengan kemaslahatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.